Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya masih berada di Wina dan ini saya lagi di Taman Johann Strauss, di mana saya menyempatkan diri sendiri untuk berjalan-jalan di pagi hari sebelum kongres mulai. Terutama biasanya berkaitan dengan tempat-tempat yang tidak memerlukan tiket masuk ataupun buka tutup. Biasanya kan kalau buka jam 10 dan ini masih sekitar jam 8 pagi. Teman-teman, kemarin di saat acara di Kongres ECNP yang berkaitan dengan pengobatan juga dibahas tentang nutrisi. Nah, ada satu bidang ilmu yang itu psikiater nutrisi yang mana pembicaranya berasal dari Austria. Di situ dikatakan bahwa salah satu hal yang paling penting juga berkaitan dengan masalah penggunaan obat-obatan juga perlu ditambah dengan nutrisi yang baik. Sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan nutrisi yang disarankan adalah beberapa topik yang dibahas pada kesempatan kali itu, di mana dia menggunakan guidelines dari Australia. Jadi psikiater di Australia sendiri menekankan perlunya adanya pengobatan, tetapi juga satu mandatori ataupun sesuatu yang perlu dilakukan adalah berkaitan dengan penggunaan perubahan lifestyle. Jadi edukasi, konfirmasi, edukasi dan informasi terkait dengan perubahan lifestyle diperlukan sekali untuk membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, terutama depresi juga menjadi jauh lebih baik. Hal-hal yang disarankan pertama kali adalah perubahan lifestyle yang terkait dengan tidur yang baik. Jadi memang saya sendiri mengakui kalau sedang berada di luar negeri seperti ini, di mana jam tidur saya berubah. Di sini 5 jam lebih lambat daripada di Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat, tempat saya tinggal. Jadi seringkali keganggu. Saya tidur tetap mengikuti jam Indonesia, yaitu jam 7 malam, ya, jadi sekitar jam 12 waktu Indonesia, dan bangun di jam 2 pagi atau jam 3 pagi ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan juga cukup waktunya, tapi hanya bergeser saja. Mudah-mudahan sampai pulang ke Indonesia tidak jet lag. Nah, yang paling penting juga tidur itu adalah 6-9 jam per harinya. Ya, ini yang paling nomor 1 harus diperhatikan. Yang selanjutnya yang nomor 2 adalah pasien juga harus memperlakukan dirinya untuk berolahraga. Berapa lama? 150 menit per minggu, 3-5 kali dibagi ya dengan waktu 30-20 menit misalnya ya, sampai 30 menit biasanya. Dan biasanya itu olahraga yang ringan. Kalau olahraga yang berat bisa 90 menit saja. Dan yang terakhir yang menjadi bahasan yang paling penting di situ adalah tentang bagaimana kita bisa membantu diri kita dengan diet yang baik. Diet apa saja yang disarankan? Memang disarankan untuk mengurangi peradangan, karena depresi sendiri dianggap sebagai suatu proses peradangan. Itu tidak disarankan menggunakan ya makanan-makanan cepat saji. Ya, makanan-makanan cepat saji ini memang tidak disarankan penggunaannya. Nah, mengapa makanan cepat saji ini tidak disarankan? Karena mempunyai kemampuan untuk membuat peradangan di dalam tubuh kita, dan ini sangat mengganggu proses dari depresi itu sendiri. Yang kedua adalah makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Ya, artinya tadi gorengan juga salah satunya. Ya, makanya cepat saji yang dibakar juga itu tidak dengan suhu yang terlalu tinggi ataupun mungkin juga digoreng itu tidak terlalu baik ya. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana berprosesnya makanan-makanan itu di dalam tubuh kita. Nah, yang paling disarankan adalah memang menggunakan makanan yang mengandung tinggi serat, kemudian juga omega 3-nya tinggi, dan lemak tak jenuh gandanya baik ya, mono dan polyunsaturated fat. Ini juga sangat bagus juga untuk pasien-pasien. Biasanya itu akan berada pada minyak dari seperti kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan ya. Ini juga bagus, seperti olive oil juga itu salah satu yang paling juga disarankan, termasuk omega 3. Nah, ini juga bagaimana kita mengurangi makanan-makanan yang tinggi gula, juga yang mengandung terlalu banyak gula ya atau baik yang gula pengawet ataupun gula yang biasanya memang terkait dengan kondisi
pasien yang suka pemanis buatan juga tidak disarankan. Jadi hal-hal tadi memang disarankan sebagai mandatori, keharusan kalau teman-teman mau berobat depresi yang baik. Bukan cuma sekedar obat, tetapi juga pola dietnya juga perlu diperbaiki. Saya selalu menyarankan penggunaan omega 3 kepada pasien, mudah-mudahan bisa membantu ya, agar proses peradangan di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampaikan salam saya buat teman-teman dan keluarga tercinta di Indonesia. Saya masih akan sampai di Wina sampai tanggal 19 Oktober dan kembali praktek tanggal 21 Oktober di hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setiap hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.